guys, jadi kami lagi berada di Museum Pusaka Karo. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Libra Luvia Bersemiring. Saya Alna Aulia. Saya Siti Natasha. Saya Nur Berginting. Saya Diki Subati. Saya Frans Nathanael. Jadi tujuan kami datang ke museum ini ingin memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana itu evolusi industri rumah tangga dari zaman dahulu hingga zaman sekarang di era modern ini. Jadi jangan lupa ikuti vlog kami, jangan lupa kelompok 4. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar ini, terlihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, tapi tidak begitu peduli dengan penampilannya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, orang-orang pada zaman dahulu sudah mulai memperhatikan penampilannya, khususnya pada wanita, sudah menutup bagian dadanya. Dan pada zaman sekarang, seperti kita lihat pada gambar ini, pakaian zaman sekarang sudah mulai berkembang. Dan mari kita ikuti selanjutnya. Selanjutnya. Jadi vlog kami selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Alna Aulia. Jadi guys, di sini kita akan membahas tentang bahan masak zaman dahulu. Jadi dulu kita orang Karo memasak itu menggunakan kayu atau ranting-ranting pohonnya. Semakin berkembangnya zaman, terciptalah kompor. Semakin berevolusinya zaman, terciptalah kompor gas yang menggunakan tabung gas, dan ada juga kompor yang menggunakan tenaga listrik. Oke, kita ikuti vlog. Hai guys, vlog selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Edikia. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang evolusi peralatan rumah tangga seperti capak. Capak adalah tempat makan milik orang Karo. Satu capak biasanya bisa makan 4 orang. Seperti inilah kira-kira tempat capak tersebut, kawan-kawan. Capak tersebut terbuat dari pohon nangka atau kayu yali. Teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman, capak tersebut sudah berubah menjadi piring. Piring tersebut terbuat dari keramik. Di era modern ini, ada piring yang terbuat dari emas. Oke teman-teman, sampai sini pembahasan saya tentang pembahasan tentang evolusi peralatan rumah tangga. Dari yang dulu kita menggunakan capak, hingga sekarang sudah menggunakan piring. Ayo kita ikuti vlog selanjutnya. Oke guys, vlog selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Oke guys, jadi zaman dulu itu penerangan rumah itu terbuat dari obor. Seiring berjalannya waktu, obor akan diubah menjadi lampu. Ada seperti yang di sini. Dan seiring berjalannya waktu juga di zaman modern, misalnya di tahun 2022 sekarang, itu lampunya diubah menjadi lampu jadi seperti ini. Oke guys, ikuti perjalanan selanjutnya. Oke guys, vlog selanjutnya dilanjutkan oleh Iqbal. Oke, pudin ini digunakan untuk memasak nasi yang terbuat dari tanah liat. Seiring berkembangnya zaman, pudin ini tidak lagi menggunakan tanah liat, sedangkan menggunakan besi. Dan pada era modern saat ini, pudin ini sudah jarang dipakai dan hanya digunakan oleh beberapa rumah tangga saja. Beberapa rumah tangga tersebut lebih memilih menggunakan rice cooker atau magic comb karena lebih cepat dan lebih irit. Oke, sekian vlognya. Oke guys, vlognya akan dilanjutkan oleh Frans. Terus aku belum mau. Iya. Dulu kita orang Karo duduk menggunakan alas yang bernama amak. Seiring berkembangnya zaman, amak diganti menjadi tikar. Dan pada zaman modern sekarang ini, tikar berevolusi menjadi ambal karena ambal lebih praktis dan nyaman. Oke guys, sekian. Oke guys, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga kalian mengerti. Dan sekarang mari kita wawancara petugas yang ada di sini. Let's go. Oke guys, jadi kita sengaja wawancara sama petugasnya. Yang pertama, kapan berdiri museum ini? Museum berdiri itu di tahun diresmikan ya, diresmikan ini tahun 2013 ya. Kalau kita memulainya ini tahun 2009, Pak. Tahun 2013 itu diresmikan tanggal 9 Februari 2013 ya. Yang kedua, siapa saja yang mendukung perawatan museum ini dalam pendirian museum ini? Siapa saja yang mendukung perawatan museum ini dalam pendirian museum ini? Siapa saja yang mendukung? Siapa Yang menaungi menurut saya ya. Jadi gini. partisipasi? Jadi gini. Museum ini dikelola sama yayasan kan.
Jadi yayasan ini namanya Yayasan Pusaka Karo. Kemudian untuk masalah perawatan dan pengembangan ini semua di-cover sama Yayasan Pusaka Karo. Namun ada beberapa individu atau perorangan yang menjadi donatur di sini, ya. Yang artinya nggak hanya sendirian yayasannya, ada donatur, beberapa donatur yang turut berpartisipasi. Bagaimana bentuk perawatan barang-barang? Bentuk perawatan, ya. Jadi gini, semua item koleksi yang ada di museum ini perawatannya kan berbeda-beda. Jadi kita ini itu namanya konservasi. Jadi konservasi koleksi museum itu kita lakukan ada yang dengan teknik kimikal, ya, atau dengan bahan kimia. Ada juga dengan naturalisasi. Artinya ada beberapa barang organik yang memang membutuhkan perawatan alami, misalnya cahaya matahari gitu. Misalnya kain gitu, itu kita di kurun waktu misalnya sekali 1 bulan kita jemur supaya menghindari fungsinya, fungus ya, apa jamur. Nah, kalau dia bahan dari logam itu pasti chemical, ya, bahan-bahan kimia yang kita kita terapkan, kita aplikasikan. Tujuan museum ini dibangun yang pertama itu pasti untuk menjaga, melestarikan dan merawat warisan leluhur orang Karo pada khususnya, ya. Kemudian museum ini ada untuk mengedukasi nilai-nilai sejarah yang ada di museum ini. Misalnya kayak seperti kalian ini. Jadi nanti museum akan memberikan edukasi, misalnya satu barang itu sejarahnya seperti apa, kemudian nanti bisa mendapatkan informasi dari situ, gitu kan. Kemudian ada tujuan rekreasi juga, ya. Jadi bukan melulu hanya edukasi, jadi museum ini ada rekreasinya juga. Rekreasi dalam arti ada flashback, misalnya kayak ada mengingat kembali memori masa lalu, itu namanya regresi. Di mana saja benda-benda ini ditemukan? Oke, kita namanya di sini itu sumber perolehan benda, ya. Jadi sumber perolehan benda ini hanya dua deh, gitu, hanya dua. Yang pertama ini sumber peroleh secara hibah atau sumbangan. Yang kedua ini titipan. Jadi sekitar 60% benda-benda yang dipamerkan di museum ini itu semua benda yang dititipkan, benda yang disumbangkan atau dihibahkan. Yang terakhir, mengapa barang-barang ini tidak digunakan lagi? Karena di sebagian masih ada yang digunakan, ya. Pada umumnya enggak lagi, karena sudah berganti teknologi gitu. Ini kan gini, benda-benda yang dipamerkan ini semua, ini ada beberapa benda teknologi yang dimunculkan oleh leluhur kita orang Karo dulu, ya. Contoh misalnya ini sisir terter. Sebelum adanya traktor, teknologi itulah yang dipakai gitu. Tapi karena sudah munculnya traktor yang mempersingkat waktu dan tenaga, akhirnya itu bergeser fungsinya, gitu kan. Ada misalnya kudin, dulunya masak pakai api dengan kudin, sekarang sudah ada magicot, kira gitu. Makasih Bang, itu aja pertanyaannya tadi. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Oke guys, itu tadi dia vlog kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.